Di kerajaan Luwu yang makmur, hiduplah Putri Tanampalik yang kecantikannya tersohor hingga ke kerajaan Bone. Hormat Baginda, hamba merupakan utusan dari Raja Bone. Saya membawa amanat dari Raja Bone untuk melamar Putri Tanampalik dengan putra mahkota kami. Wahai utusan, hukum adat kami melarang Putri Bone menikah dengan kerajaan luar. Tapi saya tidak mau ada peperangan. Berikan saya waktu untuk berpikir. Baiklah, Baginda, saya akan menyampaikan pesan Paduka. Hamba mohon pamit. Ada apa dengan kulitku? Kenapa tiba-tiba begini? Kenapa berteriak? Ada apa putriku? Entahlah Ayahanda, tiba-tiba muncul bintik merah. Apakah kamu makan sesuatu yang aneh? Tidak Ayahanda, kemarin tubuhku baik-baik saja. Pagi ini tiba-tiba muncul bintik merah. Tabib, cepatlah kemari. Periksa putriku segera. Ampun Baginda, ini penyakit aneh yang belum pernah hamba temui. Apa? Bukankah kau tabib paling hebat di kerajaan ini? Maafkan hamba. Hamba pun tidak yakin apakah penyakit ini pernah ada sebelumnya atau tidak. Dan hamba khawatir penyakit ini akan menular. Putriku, demi keselamatan rakyat, relakah engkau jika ayah mengasingkanmu? Jika itu demi rakyat, aku ikhlas ayah. Bawalah keris pusaka ini sebagai tanda bahwa jika ayah tidak akan pernah melupakanmu. Baik ayah, aku tahu ayah melakukan ini demi rakyat. Aku juga percaya bahwa ayah sangat menyayangiku. Ketika fajar mulai menyingsing, segala persiapan telah selesai dilakukan. Putri Tanampalik pun pergi untuk mengasingkan diri. Ia hanya ditemani dayang dan pengawal. Datuk Luwu pun mengantarkan kepergian anaknya dengan perasaan sedih. Tolong jaga putriku dengan baik, pengawal. Siap Paduka, saya akan menjaga putri dengan baik. Selamat tinggal ayah. Selamat tinggal putriku. Kapal pun berlayar. Berhari-hari mereka mengarungi samudra. Terkadang hujan badai yang ganas menghadang mereka. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah pulau asing. Wah, pulaunya indah sekali. Sepertinya ini adalah pulau kosong dan belum terjamah manusia, Tuan Putri. Sepertinya begitu, tidak ada seorang pun di sini. Wah, pulau ini cocok untuk kita, Tuan Putri. Oh, ini ada buah wajo. Tuan Putri, cobalah ini. Sepertinya enak sekali. Ya, terima kasih. Ini untuk Tuan Pengawal, silahkan dimakan. Bapak Pengawal, kita akan hidup bersama. Tidak usah sungkan lagi kepadaku. Pulau ini aku akan beri nama Pulau Wajo, karena buah wajo menyambut kedatangan kita. Mereka pun akhirnya mendirikan pondok di dekat pohon wajo tersebut dan hidup mandiri serta penuh kesederhanaan. Biar saya saja yang mengerjakannya. Aku hanya mencobanya, kelihatannya mudah, tetapi sulit juga ya. Hingga tak terasa, hampir setahun mereka tinggal di Pulau Wajo. Suatu hari, Putri Tanampalik bermain-main di tepi pantai. Ternyata tinggal di sini menyenangkan juga ya. Penyakitku tidak separah kemarin. Tiba-tiba, datanglah seekor kerbau putih. Wah, kau mirip dengan kerbau, tetapi warnamu putih. Apakah ada kerbau putih? Tiba-tiba, kerbau itu menjilati tubuh putri yang penuh dengan bintik merah. Ajaib! Semua bintik-bintik itu dalam sekejap menghilang. Wah, aku tidak percaya ini. Ini sungguh luar biasa. Penyakitku sembuh. Terima kasih kerbau putih. Putri pun membawa kerbau putih itu pulang. Tuan Putri, apa yang terjadi? Penyakit Anda sudah sembuh. Hai Dayang, di mana pengawal? Di sini Tuan Putri, apa yang terjadi? Tolong jaga kerbau ini. Dia telah menyembuhkan penyakitku. Kalian berdua tidak boleh menyembelihnya. Baik Tuan Putri, kami senang sekali Tuan Putri sudah sembuh. Beberapa hari kemudian,
Pulau Wajo kedatangan beberapa pemburu yang dipimpin oleh putra mahkota Kerajaan Bone, Pangeran Bone. Karena terlalu asik berburu, pangeran tersesat di dalam hutan sendirian. Sepertinya ini bukan jalur yang aku lewati tadi. Bagaimana aku bisa tersesat? Hingga siang tiba, sang pangeran belum menemukan jalan keluar dari hutan. Setelah lama berjalan, akhirnya pangeran menemukan pondok milik Putri Tanampalik. Ada panik di sini. Untunglah, mungkin mereka bisa membantuku. Hei gadis cantik, aku tersesat dan kebetulan aku menemukan pondok ini. Maukah kau membantuku? Aku harus segera kembali ke pantai. Silahkan masuk dulu Tuan, istirahatlah sebentar. Nanti akan kami antar ke tepi pantai. Dalam sekejap, keduanya nampak akrab. Sang pangeran nampak tertarik akan kecantikan Putri Tanampalik. Begitu pula dengan Putri Tanampalik yang tertarik akan tutur bahasa yang halus dan kerendahan hati sang pangeran. Terima kasih atas bantuanmu. Dan siapakah namamu? Kenapa kau tinggal di pulau terpencil seperti ini? Saya adalah Putri Tanampalik dari Luwu. Karena penyakit yang saya derita, saya harus tinggal di sini. Tetapi penyakit saya sekarang sudah sembuh. Tuan Putri, aku sangat tertarik padamu. Maukah kau ikut denganku dan menjadi istriku? Jika kau bersungguh-sungguh, bawalah keris ini ke hadapan ayahandaku di Luwu. Jika ayahandaku menerima keris ini, berarti saya menerima lamaranmu. Baiklah Tuan Putri, akan kuserahkan pusaka ini kepada Raja dan kupastikan ia menerimanya. Tunggulah kedatangannya. Mohon maaf Baginda, Tuan Putri menitipkan keris ini kepada hamba untuk diberikan kepada engkau. Berkenankah engkau untuk menerima kembali keris ini dan memberikan hamba restu? Hah? Keris ini? Benar Baginda, maukah kau memberikan hamba restu untuk menikahi Putri Tanampalik? Baiklah, melihat ketangguhanmu, ku terima lamaranmu. Mari kita jemput putriku. Datuk Luwu dan pangeran menjemput putri di Pulau Wajo. Mereka kembali ke Luwu dan mengadakan pesta pernikahan yang megah antara kerajaan Luwu dan Bone. Akhir cerita, mereka pun kembali ke kerajaan Luwu dan pernikahan Putri Tanampalik dengan sang pangeran putra mahkota kerajaan Bone pun digelar. Mereka hidup bahagia selamanya.